Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disangkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari PH Rio Indonesia di tengah hutan sawit. Sedikit di sela-sela istirahat ini akan Bapak sampaikan ke anak-anak semuanya bahwa belajar PH itu sedikit banyak juga ada riwayatnya ya. Riwayat semangatnya belajar pencak. Jadi untuk kaum pencakwan pencakwati ya. Kaum pencakwan pencakwati semua yang hobi pencak itu insya Allah sama ya. Ini ada Kang Mas Karino di belakang saya. Waduh. Ya, jadi ada semacam pelajaran tempo dulu yang menyemangati adanya pencak silat. Ceritanya gini, itu di rumah OKAB. Siap mendengarkan? Ya, baik. Ada pernah satu pemuda itu pamitan sama kawan-kawannya pengen belajar pencak di padepokan pencak di pucuk gunung. Ini ceritanya zaman dulu Yupontem. Ya udah nanti malah tuh ini kembar ini cucu. Kemudian berangkatlah si pemuda tadi ke pucuk gunung di tempat padepokan pencak sama pendekar sakti yang ada di pucuk gunung. Kemudian sampailah di sana. Kemudian dia bilang sama mbah pendekarnya, Pak, Mbah, saya mau belajar pencak. Oh iya, silakan. Ya nanti belajar alon-alon. Ini riwayat zaman dulu. Setelah itu mulailah belajar pencak. Jadi apa caranya belajar pencak? Nendang-nendang enggak? Mukul-mukul belum? Si pemuda tadi disuruh mengantarkan minuman yang lepek ini, pakai lempek gitu, lalu mengantarkan tiap pagi, siang dan sore. Pagi, siang dan sore itu mengantarkan air minum pada Mbah Pendekar tadi. Tidak sederhana ya. Air minumnya hanya air putih saja, tapi diantarkannya tiga kali sehari. 3 kali sehari. Pagi, siang, dan sore hari. Ya. Kemudian menurut si pemuda tadi, mengantarkan pagi, siang, sore hari, diantarkannya lah minuman kepada Mbah Pendekar tadi. Tapi apakah santai aja ngantar gitu aja? Enggak. Kamarnya yang di dalam kamar ketiga itu penuh dengan jebakan. Dia masuk ke kamar pertama, begitu masuk ada kayu yang menghantam kakinya. Saat pertama dia masuk terjatuh dengan tumpahlah si air tadi, tumpah. Airnya tumpah. Kemudian balik lagi, bawa air lagi, masuk lagi. Kena kakinya diserang, sudah bisa menghindar. Hari pertama kaki sudah terlepas dari serangan. Hari kedua, hari pertama itu kaki sudah terlepas dari serangan. Masuk ke pintu kedua, pukul perutnya. Ada jebakan yang memukul perut. Duar, tumpah lagi, limpang lagi. Sampai akhirnya balik lagi, ambil air lagi. Masuk ke pintu ketiga, pintu pertama, kedua sudah sukses. Ketiga, kena pukul kepalanya, tiung, meledak, tumpah lagi. Nah, itu tandai dia. Dan belajar itu terus menerus dia meladeni air minum, mengantarkan air minum itu terus menerus pada gurunya. Sampailah pada 18 hari. Nah, 18 hari dia jemu, jeleh, marah, kesel.
"Loh, kenapa saya belajar pencak kok hanya suruh ngantarkan air minum pada sang guru. Belum diajari nendang, belum diajari mukul." Nah, itu. Dia jemu dengan keadaan yang ada. Ya kayak sekarang anak-anak pada daring kan kadang jemu kadang. Iya. Dah. Iya. Ah, jemu. Dia bolos pulang kampung tidak pamit. Kodok, turun gunung. Wah. Sampai turun gunung ada beberapa pemuda yang dipamiti bahwa dia mau pencak. Ah, dihadang lah dia. Oh, ini anak ini udah belajar pencak. Kita cobalah ilmunya ada berapa. Oh, itu dicoba. Ada 10 orang anak mencoba gimana ilmunya pencak yang didapatkan selama 18 hari kata anak-anak yang nakal tadi. Loh, bener lah. Dia bilang aku belum belajar pencak, aku belum bisa apa-apa katanya. Gua dong. Wah, langsung lah diserang lah oleh anak-anak 10 tadi. Serang kakinya, duar, dia ingat ikat pintu pertama, judul, serang perutnya, dia ingat pintu kedua, lepas. Serang kepalanya, dia ingat pintu ketiga. Sampai akhirnya beribu-ribu serangan dari 10 orang tadi, nggak ada yang menyentuh badannya satupun. Karena apa? Karena refleks hindar waktu mengantarkan air minum itu sudah masuk refleksnya ke pemuda tadi. Akhirnya ketakutan yang nyerang itu. Udah diserang berkali-kali bertubi-tubi kok tidak masuk serangannya alias tidak kena. Oh, berarti sudah berilmu tinggi kata pemuda-pemuda yang nyerang. Larilah tunggang langgang dia. Karena yang diserang ternyata memang sudah ilmu pencaknya tingkat tinggi. Padahal apa? Belum diajari pencak. Nah, dia baru bertugas mengantarkan air minum. Tapi dengan mengantarkan air minum dengan 3 jebakan yang bisa dia lalui selama 18 hari, refleks sudah terbentuk. Nah, demikian juga anak-anak. Ya. Anak-anak kalau belajar pencak, walaupun datang untuk main-main di sini, nendang-nendang, hindar-hindar, refleksnya sudah terbentuk. Insya Allah itu sudah merupakan pelajaran yang menarik. Ya, saya kira itu dulu. Besok kita sambung lagi dalam episode yang lain. Salam dari Mbak Kakung Nur Singgi, Rio Indonesia. Salam PA. Oh, dah.